Pernah dengar tentang bakso yang bukan hanya enak, tapi juga memiliki cerita mistis di baliknya? Warung bakso Pak Ucup di Jawa Tengah, kabarnya terhubung dengan pesugihan. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk simak cerita selengkapnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kabut Gelap. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan juga sedikit misterius. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dengan konten-konten baru dari kami. Ayo teman-teman, mari kita semarakan kolom komentar dengan bersolawat. Tuliskan sholawat di bawah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkah akan selalu mengalir untuk kita semua. Amin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah terdapat sebuah warung bakso yang sudah lama dikenal oleh penduduk sekitar. Nama warung ini adalah Bakso Kuah Pak Ucup. Dari luar warung ini terlihat biasa saja, dengan papan nama sederhana dan deretan kursi yang selalu penuh oleh pelanggan yang datang dari berbagai penjuru. Namun, di balik kesederhanaan itu ada sebuah kisah misterius yang membuat warung ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga dan para pecinta kuliner. Kisah ini dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu ketika Pak Ucup, seorang pria sederhana yang dahulunya hanya bekerja serabutan, memutuskan untuk membuka warung bakso kecil. Pada awalnya, bakso yang dijual Pak Ucup biasa saja dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Namun, tanpa diketahui oleh banyak orang, setelah beberapa bulan berdagang, warungnya mulai berkembang pesat. Pelanggan datang tak hanya dari desa, tetapi dari berbagai kota di sekitar Jawa Tengah. Suatu hari, seorang pelanggan setia yang bernama Pak Seno, yang telah lama mengenal Pak Ucup, memutuskan untuk bertanya tentang keberhasilan yang luar biasa ini. Pak Ucup pun mulai bercerita. Semua ini berkat pertolongan yang datang dari jalan yang tak bisa dilihat oleh orang awam, ujar Pak Ucup dengan nada yang tenang namun penuh makna. Pak Seno yang terkejut mendengar cerita itu akhirnya mengetahui bahwa Pak Ucup tidak hanya mengandalkan resep bakso turun-temurun. Ia mengungkapkan bahwa kesuksesannya di balik warung bakso ini tidak lepas dari bantuan sebuah ritual yang dilakukan secara diam-diam, yang disebut dengan pesugihan. Pak Ucup menceritakan bagaimana pada saat awal membuka warung, ia merasa kesulitan untuk menarik pelanggan. Namun, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Kiai Purno datang kepadanya dan menawarkan sebuah bantuan. Kiai Purno memberinya sebuah tawaran untuk menjalani ritual pesugihan dengan syarat yang berat. Keberuntungan akan datang jika kamu berani berkorban dan menjaga rahasia ini, kata Kiai Purno. Tanpa pilihan lain, dan karena terdesak kebutuhan, Pak Ucup akhirnya menerima tawaran tersebut. Ritual itu berlangsung selama beberapa malam dengan sesajen yang dipersembahkan di sebuah tempat yang tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, warung Pak Ucup mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pelanggan datang dengan jumlah yang tak terhitung dan setiap kali warungnya dibuka selalu ada keramaian. Tidak hanya itu, banyak pelanggan yang merasa beruntung setelah menikmati bakso di warung tersebut. Namun meski sukses, Pak Ucup merasakan ada beban yang mengikutinya. Setiap kali ia menerima keuntungan berlimpah, ia selalu merasa ada hal yang harus dibayar, entah itu melalui rasa cemas atau mimpi buruk yang datang menghantuinya di malam hari. Tetapi selama puluhan tahun Pak Ucup tetap menjalani ritual tersebut, menjaga warungnya tetap berjalan lancar dan terus menyajikan bakso yang disukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelanggan yang datang ke warung bakso Pak Ucup, dan semakin banyak pula cerita-cerita aneh yang mulai terdengar. Semua itu bermula ketika seorang pelanggan bernama Ibu Sari, seorang wanita parubaya yang merupakan pengunjung setia warung tersebut, mulai merasa ada yang janggal dengan pelayanan Pak Ucup. Ibu Sari sudah sering datang ke warung itu sejak pertama kali buka, dan setiap kali ia makan bakso, ia merasa seolah mendapatkan berkah yang luar biasa. Usahanya selalu lancar dan ia mendapat peluang baru yang menguntungkan. Namun beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah. Ibu Sari merasa suasana di warung Pak Ucup mulai terasa aneh. Setiap kali ia menginjakan kaki ke dalam warung, ia merasakan hawa yang berbeda, seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Tidak hanya itu, beberapa pelanggan lain pun mulai merasakan hal yang sama. Keberuntungan mereka tampak hilang setelah mereka makan bakso di sana.
Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Ibu Sari menyadari sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Ketika sedang menikmati semangkok bakso kuah yang sudah menjadi favoritnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan yang gelap. Bayangan itu tampak bergerak, namun tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Ibu Sari berusaha mengabaikannya, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Semakin lama ia merasa ada sesuatu yang sedang tersembunyi di balik keberuntungan yang diberikan oleh warung ini. Keesokan harinya Ibu Sari berbicara dengan seorang teman yang juga pelanggan setia warung bakso Pak Ucup, yaitu Pak Harjo, seorang petani sukses di desa tersebut. Ia mengungkapkan perasaannya dan kecurigaannya tentang adanya sesuatu yang tidak wajar. Pak Harjo pun mengungkapkan hal yang sama. Aku juga merasa ada yang aneh belakangan ini. Setiap kali aku datang ke sini, rezekiku tiba-tiba saja seret. Bahkan kemarin aku mengalami kerugian yang tak pernah kualami sebelumnya, katanya dengan nada cemas. Kedua pelanggan itu kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Mereka mulai berbicara dengan beberapa pelanggan lain yang juga merasa ada yang janggal. Mereka pun menyusun teka-teki mengenai perubahan yang terjadi di warung bakso Pak Ucup. Beberapa orang mulai bercerita bahwa mereka melihat sosok-sosok gaib di sekitar warung, terutama saat malam hari, dan mereka merasa bahwa ada kekuatan mistis yang berperan di balik kesuksesan Pak Ucup. Suatu malam, Ibu Sari dan Pak Harjo sepakat untuk datang lebih awal ke warung. Mereka berencana untuk mengamati dengan lebih seksama. Saat tiba, mereka melihat bahwa warung terlihat sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan yang sedang makan dan Pak Ucup tampak sibuk melayani mereka. Namun suasana terasa berbeda, lebih hening, lebih dingin. Ibu Sari dan Pak Harjo mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Tanpa sepengetahuan Pak Ucup, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka berdiri di luar warung, di balik tembok yang agak gelap, sambil mengamati gerak-gerik Pak Ucup. Tiba-tiba mereka melihat Pak Ucup menuju ke belakang warung, ke tempat yang selama ini jarang terlihat oleh mata pelanggan. Dengan hati-hati mereka mengikuti langkah Pak Ucup dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di belakang warung. Di dalam ruangan itu mereka melihat sesajen-sesajen aneh yang tersusun rapi di atas meja. Ada lilin yang menyala, beberapa tumpukan uang kertas yang tampak seperti bukan uang biasa, serta benda-benda lain yang sulit dijelaskan. Di tengah ruangan itu Pak Ucup tampak duduk dengan kepala tertunduk seolah sedang berdoa dan bermeditasi. Di depannya ada sebuah lukisan tua yang tampak menyeramkan dengan mata yang seolah mengikutinya. Ibu Sari dan Pak Harjo terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua keberuntungan yang mereka rasakan selama ini bukan datang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur segala kejadian di warung ini. Pesugihan yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita kini terbukti nyata di depan mata mereka. Tak lama setelah itu Pak Ucup keluar dari ruangan kecil tersebut dan Ibu Sari serta Pak Harjo cepat-cepat bersembunyi. Mereka tidak ingin ketahuan, tetapi hati mereka sudah penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka pun memutuskan untuk kembali pulang, tetapi rasa cemas dan takut mulai merasuk ke dalam diri mereka. Sejak malam itu, kabar tentang penemuan ini mulai menyebar. Para pelanggan yang sebelumnya percaya bahwa keberuntungan mereka datang dari bakso Pak Ucup kini mulai meragukannya. Banyak dari mereka yang mulai merasakan hal aneh, usaha mereka yang mulai stagnan atau bahkan kerugian yang tak terduga. Beberapa orang bahkan mengaku mimpi buruk setelah makan di warung itu. Warung bakso Pak Ucup yang dahulu dikenal sebagai tempat penuh berkah kini menjadi pusat perbincangan yang dibumbui dengan kecurigaan dan ketakutan. Beberapa pelanggan mulai meninggalkan warung tersebut, sementara yang lain masih tetap datang namun dengan rasa ragu yang mendalam. Pak Ucup yang mulai menyadari bahwa rahasianya mulai terbongkar tampak semakin tertekan. Ia merasakan bahwa beban dari pesugihan ini mulai mempengaruhi kesehariannya. Dulu ia menikmati kesuksesan yang datang dengan cepat, namun kini ia harus menanggung konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Setelah tragedi yang menimpa keluarga Pak Ucup, di mana ia kehilangan anaknya yang tercinta, banyak yang mengira bahwa warung Pak Ucup akan tutup dan kehidupan Pak Ucup akan berakhir. Namun kenyataannya justru berbalik. Warung yang semula sepi kini kembali ramai. Bahkan ketenaran warung bakso Pak Ucup semakin meluas hingga keluar kota. Berita tentang bakso yang luar biasa lezat dan penuh keberuntungan mulai menyebar dengan cepat. Meskipun rasa bakso yang disajikan tak pernah berubah, ada yang merasakan bahwa keberuntungan yang datang dengan makan bakso di warung Pak Ucup kini terasa lebih kuat.
Orang-orang berbagai penjuru datang berbondong-bondong berharap mendapatkan rezeki yang mengalir deras setelah menikmati semangkok bakso. Namun di balik keramaian itu ada sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Semakin banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar warung bakso Pak Ucup. Setiap beberapa hari sekali ada saja kecelakaan yang terjadi tepat di depan warung. Mulai dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor hingga mobil yang tiba-tiba remblong dan menabrak pagar warung. Kecelakaan ini tidak hanya melibatkan kendaraan yang melintas, tetapi juga beberapa orang yang datang ke warung tiba-tiba terjatuh atau bahkan pingsan di tengah makan. Beberapa pelanggan yang berhasil selamat melaporkan bahwa mereka merasa ada hawa yang tidak wajar, seolah-olah mereka merasa tertekan atau merasa tidak bisa bernafas dengan normal saat berada di dalam warung. Pak Ucup yang kini hidup dalam kegelisahan merasa bahwa semua ini adalah akibat dari kesepakatan pesugihan yang telah ia lakukan bertahun-tahun lalu. Walaupun warungnya semakin ramai dan penuh dengan pelanggan yang ingin mendapatkan keberuntungan, ia merasakan ada kutukan yang menghantui warungnya. Setiap kali seorang pelanggan memesan bakso, selalu ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan, dan semakin banyaknya kecelakaan yang terjadi menguatkan rasa takut dalam dirinya. Ibu Sumi yang sudah tidak lagi menginginkan keberuntungan yang datang dengan cara yang tidak benar semakin merasa resah. Ia sering melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar warung dan mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. Setiap kali mereka berdua melihat warung mereka yang penuh dengan pelanggan, ada rasa bersalah yang terus menghantui mereka berdua. Mereka tahu bahwa untuk setiap keberuntungan yang datang ada harga yang harus dibayar. Namun meskipun perasaan itu terus menyelimuti keluarga Pak Ucup, mereka tidak bisa berhenti. Usaha ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan kesuksesan yang telah datang dengan pesugihan itu terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja. Pak Ucup merasa bahwa ia terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia lepaskan. Jika ia berhenti sekarang, ia takut akan kehilangan segalanya, termasuk warung yang telah menjadi hidup dan matinya. Tapi tak lama setelah itu, sebuah kejadian yang semakin menambah misteri terjadi. Suatu sore yang cerah, ketika warung penuh dengan pelanggan, tiba-tiba sebuah truk besar yang melaju kencang hilang kendali dan menabrak dinding warung. Kejadian itu sangat mengerikan dan membuat semua orang yang ada di sekitar warung panik. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa semua orang yang berada di dalam warung, termasuk Pak Ucup dan Ibu Sumi, selamat tanpa cedera. Meskipun dinding warung hancur dan kaca pecah berserakan. Para pelanggan yang selamat pun merasa bingung. Mereka yang berada di luar warung berteriak terkejut, namun yang berada di dalam seolah dilindungi oleh kekuatan yang tak tampak. Bahkan beberapa orang yang tadinya mengalami kecelakaan di luar mendekat dan merasa seolah mendapat berkah setir setelah makan di warung tersebut. Kejadian itu pun menjadi viral, dan semakin banyak orang yang ingin datang ke warung bakso Pak Ucup berharap mendapatkan perlindungan dan keberuntungan yang tampak diberikan oleh warung itu. Pak Ucup mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula jiwa yang terikat dengan warungnya. Kecelakaan yang terjadi bukan hanya membahayakan fisik orang, tetapi juga seolah menambah beban di hati Pak Ucup. Ada perasaan takut yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa bahwa setiap kali warungnya semakin ramai, semakin banyak pula tumbal yang harus dibayar, baik itu dalam bentuk kecelakaan, nasib buruk, atau nyawa yang melayang. Pak Ucup mencoba menghubungi Kiai Purno sekali lagi, berharap mendapatkan jalan keluar, namun Kiai Purno tidak datang. Sebaliknya ia hanya menerima pesan melalui mimpi yang sangat menakutkan. Keberuntungan datang dengan harga, Pak Ucup. Semakin banyak orang yang datang, semakin besar juga harga yang harus kamu bayar. Semua ini sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa menghindari dari takdir. Pak Ucup kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah ia harus terus menjalankan warung ini demi keberuntungan yang datang dengan harga yang mahal, ataukah ia harus melepaskan semuanya untuk menghentikan kutukan yang terus membayanginya? Satu hal yang pasti, warung bakso Pak Ucup tidak akan pernah bisa kembali ke masa-masa tenang sebelum pesugihan itu dimulai. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang dihantui kutukan pesugihan, Pak Ucup akhirnya tak kuasa menahan beban yang semakin berat. Satu persatu kecelakaan, kejadian aneh dan tragedi di sekitar warung semakin menggerogoti jiwa dan fisiknya. Meski warungnya semakin ramai, Pak Ucup merasa bahwa keberuntungan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Perasaan bersalah, kecemasan, dan rasa tertekan semakin membuatnya lemah. Pada suatu malam yang gelap, setelah menghadapi mimpi buruk yang lebih menakutkan dari sebelumnya, Pak Ucup mengalami serangan jantung yang tiba-tiba. Tanpa ada yang bisa menolongnya, ia meninggal dunia di warung yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya.
Kepergian Pak Ucup meninggalkan sebuah kekosongan besar di hati keluarganya dan di hati para pelanggan yang selama ini datang untuk mendapatkan keberuntungan. Ibu Sumi yang kini kehilangan suaminya merasa seolah seluruh dunia runtuh. Ia berduka mendalam tetapi juga merasa tak bisa lari dari kenyataan bahwa warung ini harus tetap berjalan. Warung yang kini telah menjadi warisan bukan hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi pelanggan yang masih berharap akan keberuntungan dari bakso Pak Ucup. Namun seiring waktu, meskipun Ibu Sumi berusaha kerja keras untuk menjaga warung tersebut tetap berjalan, semuanya berubah. Tidak ada lagi keramaian yang datang seperti dulu. Warung bakso Pak Ucup yang dulu selalu penuh dengan pengunjung kini mulai sepi. Keberuntungan yang dulunya mengalir deras di warung itu kini terasa hilang. Begitu juga dengan aura misterius yang telah lama menyelimuti tempat tersebut. Pelan-pelan pelanggan mulai menjauh, mereka datang, tetapi ada yang merasa tidak nyaman dan pergi begitu saja. Beberapa pelanggan yang masih datang mulai merasakan perubahan pada rasa bakso yang dulunya begitu istimewa. Banyak yang mengatakan bahwa cita rasa bakso Pak Ucup kini terasa berbeda, tak lagi memiliki keajaiban yang mereka rasakan dulu. Meskipun Ibu Sumi berusaha keras untuk mempertahankan warung itu dengan resep asli yang diwariskan, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan gemerlap masa lalu. Para pelanggan yang dahulu datang berharap mendapatkan keberuntungan kini mulai beralih ke tempat lain. Mungkin mereka merasa bahwa warung itu sudah tidak lagi menyimpan berkah yang mereka cari. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa semua keajaiban yang datang bersama warung bakso Pak Ucup telah menghilang bersama dengan kepergian sang pemiliknya. Ibu Sumi yang merasa bingung dan frustasi mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu datang dan mengatakan bahwa mereka merasakan hal aneh di warung itu. Mereka semua menyarankan agar warung ditutup saja dan mencari kehidupan yang lebih baik tanpa bergantung pada kekuatan yang tidak jelas. Namun Ibu Sumi merasa bahwa dia sudah terikat dengan warung itu, terikat dengan kenangan bersama suaminya dan terikat dengan pengorbanan yang telah dibuat. Akhirnya pada suatu malam yang sepi, Ibu Sumi memutuskan untuk menutup warung tersebut. Ia merasa bahwa meskipun warung itu dulunya membawa kesuksesan besar, harga yang harus dibayar untuk semua itu terlalu mahal. Tak hanya kehilangan anak, suami, dan kebahagiaan keluarganya, tetapi juga warisan yang begitu berat untuk diteruskan. Ia memutuskan untuk melepaskan semuanya, berharap bisa memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik dari segala kutukan yang telah membayangi keluarga tersebut. Cerita tentang warung bakso Pak Ucup yang penuh misteri ini akhirnya menjadi kenangan di desa kecil di Jawa Tengah. Warung yang dulunya penuh sesak dengan pelanggan kini menjadi sebuah tempat kosong, terlupakan oleh banyak orang. Keberuntungan yang pernah menghiasi setiap mangkok bakso di warung itu kini hanya tinggal cerita. Sebuah pelajaran yang mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk segala hal, baik itu keberuntungan maupun kesuksesan yang datang dengan cara yang salah. Ibu Sumi akhirnya memulai hidup baru, jauh dari warung dan segala kegelapan yang pernah mengikutinya. Walaupun hati dan pikirannya masih diliputi oleh rasa kehilangan yang mendalam, ia berusaha untuk berdamai dengan masa lalu, berharap bisa melanjutkan hidupnya tanpa tergantung pada hal-hal yang tidak jelas. Dan begitulah kisah tentang warung bakso Pak Ucup yang penuh dengan misteri dan kutukan berakhir. Sebuah kisah tentang keberuntungan, pengorbanan, dan penyesalan yang akhirnya mengajarkan kita bahwa tidak semua jalan menuju sukses adalah jalan yang benar. Terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga demi mendapatkan kedamaian yang sejati. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup, karena setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita selalu diberikan jalan yang terang dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.